Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semester 5 PGMIB 2018. NIM saya 181499. Nama saya Anya Rahmania, biasa dipanggil Anya. Saya di sini akan memberikan jawaban mengenai kuis yang diberikan oleh Bu Yuli. Yang pertama itu sebutkan pengertian kurikulum. Kurikulum itu berasal dari kata kurir, berlari atau kurere, tempat berpacu. Jadi kurikulum itu merupakan suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Terus yang nomor 2 itu sebutkan fungsi kurikulum baik khusus maupun umum. Yang pertama, yang umum itu fungsinya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, itu yang umum. Terus yang khusus itu ada fungsi penyesuaian, di mana siswa itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Terus fungsi integrasi, di mana guru mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Terus yang nomor 3, fungsi diferensiasi, guru itu dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Terus yang nomor 4, fungsi persiapan, di mana guru itu dapat mempersiapkan siswanya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang selanjutnya, seperti SD ke SMP. Terus habis itu fungsi pemilihan, di mana guru itu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memilih program-program yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terus habis itu yang fungsi diagnostik, di mana guru itu dapat membantu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Terus habis itu yang nomor 3, sebutkan komponen-komponen kurikulum. Di sini ada 5. Yang pertama, tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kalau kata ibunya itu waktu di Google Meet itu kalau yang K13 itu nggak ada organisasi kurikulum kalau nggak salah ya. Terus habis itu cuma yang ada itu di K13 atau kurikulum 13 itu tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi, itu aja. Terus yang nomor 4 itu sebutkan 8 standar kurikulum. 8 standar itu ada isi, proses, kelulusan pendidikan, dan ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, terus pengelolaan, pembiayaan, pengelolaan pendidikan. Terus yang nomor 5, bagaimana pendapat kalian tentang kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Kalau menurut saya dari mulai KTSP itu yang merasakan KTSP kan saya juga merasakan kayak enaknya tuh adalah menurut saya lebih efektif kalau digabung semuanya K13 sama 2006 KTSP, karena di situ siswanya kalau yang di KTSP itu kurikulumnya bimbingan dari gurunya itu sangat erat. Sedangkan di K13 siswanya itu yang lebih aktif mencari materi kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau misalkan digabung itu lebih efektif menurut saya. Kalau kondisi saat ini, kalau misalkan ada wabah seperti ini itu kan school from home
apa namanya, anunya di rumah, sekolahnya di rumah, nggak ada yang mengawasi. Mungkin yang mengawasi nggak sepenuhnya diawasi. Misalkan kayak dia dapat tugas, anaknya ini dapat tugas, terus habis itu bisa aja yang mengerjakan tugasnya itu bukan anaknya sendiri, tapi dibantu sama kakaknya atau ibunya. Jadi kayak kurang efektif bagi yang mendapatkan nilai gitu. Terus habis itu misalkan yang anaknya itu kurang mengerti, jadi nilainya apa namanya, baik banget gitu. Jadi kurang efektif kalau menurut saya sekolah dengan seperti ini, karena juga gurunya lebih mengasih tugas daripada materi untuk yang SD ini gitu. Kalau menurut saya seperti itu jawaban dari kuis yang diberikan dari Bu Yuli. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.